Di kedalaman hutan hujan tropis yang lebat, di antara pepohonan menjulang tinggi dan liana yang meliuk-liuk, hiduplah seekor siput kecil bernama Ucup. Ucup bukanlah siput biasa. Cangkangnya yang mungil berwarna hijau lumut dihiasi guratan-guratan emas, membuatnya tampak seperti permata tersembunyi di antara dedaunan. Namun, Ucup memiliki satu kelemahan. Ia sangat suka berbohong. Setiap hari, Ucup menghabiskan waktunya untuk berkelana di lantai hutan, meninggalkan jejak lendir mengkilap di belakangnya. Ia akan bertemu dengan berbagai makhluk hutan, dan kepada mereka semua, Ucup akan menceritakan kisah-kisah yang luar biasa. Kisah-kisah yang dibumbui dengan kebohongan-kebohongan yang fantastis. Kepada seekor kumbang badak yang besar dan kuat, Ucup bercerita tentang bagaimana ia menyelamatkan seekor harimau dari jebakan pemburu, bagaimana ia bergulat dengan ular piton raksasa, dan bagaimana ia bahkan pernah terbang bersama kawanan burung elang. Kepada sekelompok semut yang rajin, ia bercerita tentang perjalanannya ke puncak gunung tertinggi, tentang bagaimana ia berteman dengan Raja Hutan, dan bagaimana ia mencuri buah manggis termanis dari kebun dewa. Kebohongan-kebohongan Ucup semakin menjadi-jadi. Ia bahkan bercerita tentang bagaimana ia pernah mengalahkan seekor buaya dengan menggunakan cangkangnya sebagai perisai, dan bagaimana ia pernah berenang menyeberangi sungai terluas hanya dengan menggunakan sebatang daun sebagai rakit. Suatu hari, Ucup bertemu dengan seekor kura-kura tua yang bijaksana bernama Kakek Tua. Kakek Tua dikenal karena kebijaksanaannya dan kemampuannya untuk melihat melalui tipu daya. Ucup, yang biasanya bersemangat menceritakan kisah-kisahnya yang mengada-ada, tiba-tiba merasa gugup di hadapan Kakek Tua. "Selamat pagi, Kakek Tua," sapa Ucup dengan suara pelan. "Saya baru saja mengalami petualangan yang luar biasa." Kakek Tua menatap Ucup dengan mata yang tajam. "Oh ya, ceritakanlah," katanya dengan tenang. Ucup mulai bercerita tentang perjalanannya ke sebuah danau ajaib yang dihuni oleh ikan-ikan yang bisa berbicara, tentang bagaimana ia menemukan harta karun yang terpendam di dasar danau, dan tentang bagaimana ia berpesta pora bersama para putri duyung. Ia bercerita dengan penuh semangat, menambahkan detail-detail yang semakin fantastis. Kakek Tua mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk. Ketika Ucup selesai bercerita, Kakek Tua tersenyum. "Ceritamu sangat menarik, Ucup," katanya. "Tapi, aku melihat ada sehelai daun kering yang menempel di cangkangmu. Daun itu hanya tumbuh di dekat sungai kecil, bukan di danau ajaib yang kau ceritakan." Ucup terdiam. Ia tahu bahwa Kakek Tua telah membongkar kebohongannya. Rasa malu memenuhi hatinya. Ia menyadari bahwa kebohongan-kebohongannya telah membuatnya kehilangan kepercayaan dari teman-temannya. "Maafkan aku, Kakek Tua," kata Ucup dengan suara lirih. "Aku memang berbohong. Aku tidak pernah pergi ke danau ajaib itu." Kakek Tua tersenyum. "Tidak apa-apa. Semua orang pernah membuat kesalahan. Yang penting adalah kamu belajar dari kesalahanmu." Dari hari itu, Ucup berubah. Ia berhenti berbohong dan mulai menceritakan kisah-kisahnya dengan jujur. Meskipun petualangannya tidak selalu sefantastis sebelumnya, teman-temannya lebih menghargai dan mempercayainya. Ucup menyadari bahwa kejujuran jauh lebih berharga daripada cerita-cerita yang dibumbui kebohongan. Keindahan cangkangnya yang berkilauan kini mencerminkan keindahan hatinya yang jujur. Ia hidup bahagia di hutan hujan tropis yang lebat, dikelilingi oleh teman-teman yang menyayanginya. Kisah Ucup menjadi legenda kecil di hutan, mengingatkan semua penghuni hutan akan pentingnya kejujuran.